Selamat siang saudara, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi Senin 25 Oktober 2021. Siang ini saya berada di lokasi Pasar Baru, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, yang sebagian besar kios-kios pedagang di Pasar Baru ini berdiri di tanah milik KAI. Persoalan demi persoalan muncul dirasakan para pedagang, dari masalah banjir yang tak kunjung diatasi sampai status sewa menyewa kios pun terus jadi polemik. Dari Pasar Baru, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Bang Kumis mengabarkan. Neo TV, channel Bang Kumis Berbagi, referensi, informasi, faktual dan terpercaya. Atau yang mewakili, yang saya hormati dan saya banggakan tamu undangan dari pejabat PT Kereta Api Jakarta. Bertahun-tahun bahwa pengelolaan itu tidak ada. Dulu sejak saya datang ke Labuan awal Januari 2020, ini ada yang mengelola masih PT Karisma, lalu PT JNG di sini, ya, dan di tengah-tengah itu buat prestasi nanti diceritakan oleh PT Kereta Api bagaimana kronologisnya. Nah, dari situ saya sering koordinasi baik mulai WhatsApp maupun by phone kepada PT Kereta Api bagaimana ke depan pengelolaan yang Pasar Baru Labuan yang di atas tanah PT Kereta Api. Pangannya tampung dengan memori otak saya yang saya baca dan saya kaji. Sebetulnya kalau menurut undangan sekarang ini saya hanya dua poin pertanyaan saya. Satu, ya ini mungkin saya juga bertanya sama pengurus PT KAI Jakarta. Intinya awalnya berdirinya ini siapa sih yang berkontrak dengan PT KAI? Satu. Dan kedua, siapa sih bangunan ini yang berdiri di atas lahan PT KAI? Yang ketiga, saling menguntungkan, jangan saling merugikan kepunya lahan ataupun kepunyaan siapa yang punya hak. Itu menurut pandangan saya. Adapun yang mengatakan peserta konsumen yang belum terbayar warungnya, kami punya sekretariat untuk menampung aspirasi juga. Kalau itu belum selesai, bangunan datang ke sekretariat kami. Kami akan bantu, kami akan dorong. Yang penting nyaman, aman, sentosa, bahagia buat pedagang di Labuan. Itu. Nama saya pedagang. Kebetulan kemarin saya ditunjuk sebagai ketua forum, Pak. Jadi kemarin waktu musyawarah di Polsek, kami bermusyawarah dengan pihak Pantang, dengan Pak Wahidin, dengan pihak forum. Katanya mereka mau memverifikasi kios-kios yang belum lunas. Ya kan Pak Ustadz? Betul. Ya. Sedangkan pas data di lapangan, kios yang sudah lunas, karena kios yang sudah lunas itu sudah jelas patokannya itu sebuah sertifikat. Betul? Ya, sebuah sertifikat kan Ustaz? Tetapi yang sudah lunas itu banyak di antara kami yang masih ditagih oleh Pak Wahidin. Ya kan? Itu permasalahan. Itu permasalahan. Silakan. Kita lagi Pak Wahidin. Ternyata kan Pak Wahidin itu waktu pelunasan itu dia kan sering minta pembayaran ke kios-kios itu, minta minyak kelapa, minta beras, minta airnya dimasukin ke nota katanya. Ngapain Pak Wahidin? Saya akuin ya, tapi ada hitungannya itu. Ya, terima kasih kalau ada hitungannya. Ya. Terima kasih kalau ada hitungannya. Ini kalau tenang saudara-saudara. Kalau permasalahan pengelolaan, ya, kami juga tidak mengakui bangunan itu bukan bangunan kami, Pak.
bangunan negara, itu tanah negara. Kami hanya membeli dari PT Karisma. Apa PT Karisma? Kontestasi lah, apalah kami nggak tahu. Yang kami dulu tahu PT Karisma 2022, ya kan Pak? Kenapa 2019 PT JMG datang? Bikin fitnah dulu gitu. Karena apa? Yang sudah dibikin oleh PT Kereta Api, apa dibikin Karisma 3x3 ditambah teras, tapi sekarang pasus itu dibikin lagi, sehingga sekarang sampai banjir kalau musim hujan Pak. Itu ke rumah saya masuk ke dalam Pak. Nah, saya itu pernah tutup 1 tahun. Nah, dari situ kenapa ada layanan surat dari Pak Ustadz Nur, saya ditagih kembali. Saya juga heran kok kenapa jadi begini. Belum lama mami dipanggil sama Pak Ustadz Nur ke rumahnya sambil ngasih ini surat panggilan ke mami. Harus datang, langsung datang. Hari tadi pagi hari tadi datang, Pak Wahidi nanya, Pak Nur nanya, katanya mami belum lunas. Tapi pengakuan Pak Wahidi mami udah lunas juga bayar semua. Kalau saya Pak nggak ada masalah karena apa? Saya bayarnya juga ke Pak Wahidin beres, semuanya beres, jadi nggak ada masalah, kwitansinya juga beres. Jadi mungkin aja kalau yang di belakang belum pada beres, ya begitu itu. Sebetulnya Pak Wahidin nggak usah nunggu seminggu. Misalkan Pak Wahidin besok siap, Ustadz siap, kita datang klarifikasi, kita panggil, langsung datang. Kita klarifikasi juga untuk pendatang yang belum selesai. Karena kita nggak bisa berproses dengan mereka kalau itu belum selesai. Betul nggak? Jadi kalau udah selesai ya, saya Pak Wahidin lapor Pak Jaya besok lusa, saya udah selesai nih. Klarifikasi macam aja, kita fasilitasi di sini, panggil semua yang belum selesai. Kita bikin pernyataan semua. Sepakat nggak? Sepakat. Ini buat kesejahteraan, buat ketertiban semua nih ya. Soalnya kalau nggak begitu nggak bakal selesai kalau buat. Ya. Nah, setelah kita panggil semua, yang data dari Pak Wahidin kita klarifikasi semua. Misal Pak Wahidin siap datanya 2 hari lagi, Bapak konfirmasi. Nanti mungkin ada Pak Camat, Pak Kanit, nanti dari saksi. Jangan sampai juga nanti ada pembicaraan yang pembayaran kembalinya bangunan itu belum lunas, silakan dilunasi kapan. Nah, mohon maaf Pak Budi. Ya, sebetulnya sebulannya klarifikasi yang turun ke lapangan itu sebetulnya sudah saya sebarkan undangan supaya datang ke sekretariat. Saya udah seperti itu, betul Pak Jajan. Satu pun orang tidak mau bayar, itu kuncinya. Itu menerima saya mau bayar, nggak usah kontak aja baru. Nah, itu di lapangan. Kedua, mohon maaf Pak Dodi, ini saya jadi hukum. Saya pengen jelas, orang yang merasa lunas minta detail rinciannya, jangan berubah dapat sendiri 4 juta, 1 juta dari Pak Wahidin. Saya minta rinciannya. Ini saya di lapangan Pak. Pak, kami tuh hanya itu dulu bukan urusan kami Pak. Ya ini itu urusan biasa Bapak. saja. Ya biasa saja. Kecuali kalau masak dan air urusan kami. Ini Pak Dodi maaf ya. Ini temuan itu orang mengatakan Pak Wahidin semua juga lunas. Kata saya nggak rinciannya. Sampai sekarang Pak itu nggak ada rinciannya. Saya buktinya Pak. Silakan. Kan kalau sertifikat berarti lunas Pak. Ya, dia bisa sekarang Pak. Itu sertifikat bukan lunas. Sertifikat itu tanda bukti bukan tanda bukti lunas. Kalau ada bukti lunas, Coba data Bapak paling itu sih Pak. Saya lihat hubungannya hancur-hancuran kan Pak. Nah, ada 3 bulan berturut-turut ya perjanjian MOU pedagang saya lihat Pak, itu dioper oleh yang lain awalnya. Kemudian sekarang Pak oleh saya di cross check begitu Pak, saya nggak tahu dalam awal. Seperti itu bukan. Jadi nggak tahu dulunya teman-teman yang beliau Pak Wahyu nggak tahu Pak dulunya, saya nggak tahu. Terima kasih Pak. Kami tunggu aja Pak ya. Ya, cepat verifikasinya Pak. Paling minggu depan lah kami tunggu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ari, yang rencana nanti saya mengurus untuk pengelolaan atau kerjasama pasar Lambuan. Nah, dengan ini saya objektif saja Pak, dan singkat kata juga perihal masalah food
utang piutang dengan Pak Wahidin minimal untuk segera diselesaikan perihal klarifikasi data tersebut yang akan diberikan kepada kami, Pak. Saya beri deadline 1 minggu ya. Nah, untuk penyelesaian bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang masih mempunyai piutang tersebut selambat-lambatnya setelah dari data yang sudah dikirimkan ke kami paling nggak 3 minggu. Jadi 1 bulan itu kita bisa menyelesaikan administrasi kerjasama untuk selanjutnya perihal masalah kontrak baru ya, ataukah nantinya itu perorangan silakan maupun pengelola kembali juga silakan. Intinya kita musyawarahkan bersama dan juga tolong dari teman-teman pedagang pasar minta secara kooperatifnya untuk menyelesaikan ke Pak Wahidin, dan Pak Wahidin pula seperti administrasi tolong juga tertib ya Pak ya, jangan sampai seperti tadi udah bayar Bapak tagih lagi. Nah ini kan kita cari jalan tengahnya Pak ya, karena saya tidak mau ketika nanti saya akan mengikat kontrak ataupun masih ada apa ya sebenarnya komplain, gejolak, akhirnya menggambar secara pekerjaan saya Pak gitu Pak. Mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu maupun Pak Wahidin dan Ustadz Nur nanti dimusyawarahkan bersama. Saya minta untuk deadline paling lambat 1 minggu untuk pemberian data dan 1 bulan yang belum ini mohon untuk segera diselesaikan. Intinya itu aja Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, mau mengganggu sebentar. Silakan Pak. Pak, perkenalkan dan posisi di KAI apa Pak? Nama? Sebagai GM non-Roba. Jadi saya yang mengurusi wilayah-wilayah Sukurmati dari Rangkas Bitung, Pandeglang sampai Labuan. Nah tadi saya amati pada dalam satu rapat dengan para pedagang ada satu kesepakatan tadi yang disebut tenggang waktu 1 minggu untuk menyelesaikan siapapun orangnya itu kan, baik pedagang ataupun istilahnya pihak pengelola sendiri. Nah pertanyaannya, apabila deadline itu tidak bisa dipenuhi oleh pihak-pihak untuk pihak KAI sendiri, karena tadi diminta ketegasannya apa Pak? Jadi gini Pak, jadi nanti kita memberi waktu untuk Pak Wahidin itu memberi data ya selama 1 minggu ya, verifikasi data, dan selama 1 bulan untuk menyelesaikan segala utang piutang pembangunan. Nah, jika itu tidak terlaksana, kita juga punya pilihan Pak, nanti kita minta arahan. Itu seperti apa sih ke depan untuk kabar ini seperti aja Pak. Satu pertanyaan lagi Pak, mohon maaf. Selain Pak Wahidin tadi kan baik pada siapapun ya, itu bisa. Apakah memang ada nama lain selain Pak Wahidin yang memang sudah mengajukan permohonan untuk mengelola sendiri kontrak dengan KAI? Sementara gini Pak, kereta api itu belum terima siapapun Pak. Belum terima permohonan siapapun. Kami baru akan menyelesaikan dulu masalah ini. Karena seperti apa, sampai beres baru kita buka Pak. Misalkan perorangan silakan. Nanti kalau dari paguyuban silakan, atau dengan dari taksi silakan, itu aja Pak. Kalau untuk syarat-syaratnya Pak agar bisa untuk mengelola pasar itu seperti biasa Pak, mengajukan permohonan kereta api. Dengan kereta api perorangan misalnya seperti KTP, kalau bahan hukum misalnya ada RT-nya Pak, kirim ke kami. Oke, terima kasih Pak Jaya. Terima kasih.